kan. Otomatis tempat untuk menampung penyerapan dari adsorbatnya oleh adsorben itu juga semakin banyak sehingga kapasitas absorpsinya harusnya semakin tinggi. Nah, tapi kenapa kok di praktikum kalian itu masa adsorbennya semakin banyak malah kapasitas absorpsinya semakin menurun? Ini untuk variabel masa adsorben kalian paling besar berapa gram? Izin menjawab Kak, dari D1 sendiri 10 gram. Nah, 10 gram, oke. 10 gram itu jumlah yang sangat banyak ya. Nah, untuk grafik kalian yang tidak sesuai dengan teori, itu disebabkan oleh adanya penggumpalan atau aglomerasi dari si massa adsorbennya. Kenapa kok bisa menggumpal? Itu bisa jadi karena rasio dari si massa adsorben dan larutan yang akan kalian serap itu tidak seimbang sehingga terjadi penggumpalan massa adsorben. Nah, adsorben itu kan dia kalau diasumsikan bentuknya seperti bola gitu ya. Ketika dia menggumpal, otomatis kan satu butir adsorben dengan satu butir yang lain, itu kan dia akan berdempetan dan berhimpitan jadi satu. Jadi berdempetan semua antara satu butir dengan butir yang lainnya. Sehingga yang seharusnya satu butir itu misalnya memiliki pori-pori 10 jumlahnya misalnya. Dia berdempetan sama satu butir lainnya. Sehingga pori-pori permukaan yang ada di permukaan adsorben itu berkurang. Yang sebelumnya itu kalau nggak berdempetan 10, jadinya pas berdempetan itu cuman 7 karena dia berhimpit kayak gitu. Makanya kapasitas absorpsinya dia semakin menurun. Nah, sebenarnya untuk langkah preventif yang bisa diambil dari penggumpalan massa adsorben ini itu bisa volume larutannya ditambah. Yang pertama, untuk yang terus yang kedua itu juga bisa kalian pada saat mengkocok itu harus benar-benar diperhatikan mengkocoknya. Harus benar-benar apa ya, terdistribusi secara merata. Jangan sampai ada yang menggumpal. Yang ketiga itu juga bisa kamu ini waktu untuk adsorpsinya itu kurang lama. Karena kan kalau semisal satu butir adsorben itu berdempetan dengan satu butir lainnya, dia itu kan akan si adsorbatnya butuh waktu untuk dia menembus permukaan untuk masuk ke pori-pori si yang berdempetan itu. Nah, jadi juga bisa ditambahkan. Juga dengan bisa dibantu sama pengocokan. Gitu. Jadi langkah preventifnya ada 3. Bisa menambah volume larutan, bisa menambah waktu absorpsi, dan pengocokannya diperhatikan. Mungkin bisa dipercepat untuk pengocokannya. Kan kalian selang 15 menit ya intervalnya. Itu bisa mungkin setiap 10 menit atau berapa kayak gitu. Terus waktunya juga bisa diperlama. Jadi nanti pada saat menjelaskan di lapres seperti itu ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa grafik massa adsorben terhadap kapasitas absorpsi itu tidak sesuai dengan teori. Terus untuk Friendly sama Langmuir sudah benar ya, grafiknya naik. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya langsung lanjut ke format lapres. Gimana? Iya, boleh dilanjut. Oke, untuk
Lapres itu ada beberapa komponen yang harus dilengkapi dari draftnya. Yang pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak itu maksimal itu satu paragraf dan tidak lebih dari 250 kata. Jadi abstrak itu benar-benar harus sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Untuk isi dari abstrak itu yang pertama latar belakang. Kenapa adsorpsi ini itu butuh untuk dilakukan. Yang kedua, tujuan dari praktikum adsorpsi isotermal. Yang ketiga itu variabel. Kalian dikasih variabel apa? Masa kan, masa adsorben itu bisa disebutkan berapa gramnya. Kemudian untuk habis variabel itu metode. Nah, untuk metodenya ini benar-benar singkat aja, nggak usah semua prosedur kamu tulis. Jadi disingkat aja. Misalnya membuat larutan ini, terus habis gitu titrasi, proses adsorpsi dulu, baru titrasi. Dan analisa data, kayak gitu. Terus habis gitu, habis metode, baru kalian kasih kesimpulannya. Kasih kesimpulannya aja. Misalnya, kesimpulan itu kan harus menjawab tujuan. Di tujuan pertama, itu kan kalian uh, mengetahui hubungan massa adsorben dengan kapasitas adsorpsi. Itu dibilang di abstrak. Dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan hubungan massa adsorben dengan kapasitas adsorpsi itu adalah berbanding terbalik. Wes, gak usah dijelaskan. Kemudian tujuan kedua kan untuk mengetahui konstanta Langmuir dan konstanta Freundlich. Itu disebutkan konstanta Langmuirnya berapa, konstanta Freundlichnya berapa. Di tujuan ketiga itu kan kamu untuk mengetahui kapasitas adsorpsi maksimum menurut kesamaan Langmuir. Disebutkan juga kapasitas adsorpsi maksimumnya berapa, sebesar berapa. Jangan lupa disebutin satuannya juga. Terus eh, R kuadratnya. Kan yang tujuan terakhir kan untuk mengetahui model mana yang cocok. R kuadratnya sebutin terus kasih model apa, misalnya model Langmuir yang cocok untuk percobaan ini, kayak gitu. Terus habis abstrak, kalian nulis kata kunci kan. Untuk kata kuncinya itu maksimal 5 kata dan minimal 3 kata. Untuk penulisan kata kunci itu di italik, dicetak miring, dan pakainya titik koma. Misalnya, adsorpsi isotermal, titik koma, adsorben, titik koma, adsorbat. Dan untuk penulisan kata kunci itu diurutkan sesuai abjadnya. Oke, abstrak sudah, kata kunci sudah, baru lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri itu eh, kalian nggak perlu menulis ulang lagi prosedurnya dan beserta alasan ilmiahnya itu seperti apa. Kalian cukup habis eh, subtitlenya 4 hasil dan pembahasan itu di bawahnya judul subbab itu langsung grafik hubungan massa adsorben dengan kapasitas adsorpsi. Nah, grafik pertama kan massa adsorben. Nah, terus dikasih keterangan di bawahnya, keterangan gambar. Gambar 4.1. Grafik hubungan antara bla 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 kayak gitu. Terus di bawahnya grafik itu kamu beri penjelasan. Cukup satu paragraf aja singkat dan tidak perlu menggunakan sitasi. Jadi di pembahasan grafik massa adsorben itu kamu yang pertama membahas sebutin dulu nilai interceptnya berapa, nilai slope-nya berapa, persamaan yang didapat seperti apa, hubungannya terbalik atau lurus, terus uh, R kuadratnya juga berapa. Terus dikasih asumsi awal. Kenapa kok bisa massa adsorben sama kapasitas adsorpsi itu berbanding terbalik. Nah, kayak gitu. Tapi nggak perlu pakai sitasi. Hanya asumsi awal aja. Kemudian habis penjelasan grafiknya massa adsorben, grafik kedua itu grafik Langmuir. Yang 1/C2 sama 1/X/M.
Nah, untuk grafik Langmuir sendiri juga sama, disebutin intercept-nya, disebutin slope-nya, disebutin persamaannya. Kemudian jangan lupa untuk menyebutkan konstanta Langmuirnya. Nah, pada saat kalian menyebutkan konstanta Langmuirnya berapa, itu disertai penjelasan. Konstanta Langmuir itu didapatnya dari apa? Dari rumus apa? Kayak gitu ya. Terus selain konstanta Langmuir itu dicantumkan juga kapasitas absorpsi maksimum menurut persamaan Langmuir berapa ditulis. Cara dapetinnya juga pakai rumus apa juga ditulis. Nah, kalau untuk yang Langmuir cukup kayak gitu aja penjelasannya. Jadi tidak perlu menggunakan sitasi. Terus habis gitu untuk yang grafik ketiga itu grafik Freundlich. Sama juga yang log C2 sama log X per M. Itu juga sama Langmuir, penjelasannya itu cukup intercept, slope, persamaan. Oh iya, lupa. Untuk yang Langmuir ditambahkan penulisan ini. R kuadratnya juga ditulis berapa. Di Freundlich juga R kuadratnya ditulis. Juga konstanta Freundlich-nya ditulis berapa, didapetinya dari mana. Kemudian, udah kan, untuk 3 grafik sudah dibahas semua. Terus, paragraf terakhir di bawahnya grafik Freundlich itu buat lagi satu paragraf. Nah, ini baru kamu mencantumkan sitasi, di mana di paragraf terakhir ini kamu membandingkan antara grafik 4.1, 4.2, dan 4.3 itu apakah sudah sesuai dengan teori. Kalau yang 4.1 kan tadi masa absorben kan kalian sudah tidak sesuai dengan teori. Karena yang seharusnya berbanding lurus, kalian grafiknya malah berbanding terbalik. Nah, itu dijelaskan faktornya yang mempengaruhi apa. Terus disebutkan sitasinya. Untuk yang 4.2 sama 4.3 juga dijelaskan grafiknya. Yang sesuai teori harusnya gimana. Berbanding lurus atau berbanding terbalik. Terus habis gitu, eh, untuk yang Freundlich sama Langmuir itu seharusnya grafiknya naik. Kenapa naik? Karena kan gini, kan itu grafiknya 1/C2 sama 1/X/M. Nah, itu dibagi di 1 per, sehingga semakin besar nilai C2-nya, maka nilai 1/C2-nya itu semakin kecil. Paham ya? Jadi kan kalau di bawah itu kan dia yang membagi kan. Jadi kalau semakin besar angka yang di bawahnya per itu, maka kan kalau 1/10 sama 1/5 kan lebih kecil yang 1/10 kan. Nah, kenapa? Karena semakin besar kapasitas absorpsinya, maka konsentrasi akhirnya harusnya semakin kecil. Bener kan? Karena kenapa kok semakin besar kapasitas absorpsi, konsentrasi akhirnya semakin kecil? Konsentrasi akhir itu kan dia mengidentifikasi asam asetat yang tidak teradsorpsi. Nah, kalau semisal kapasitas absorpsinya semakin besar, otomatis asam asetat yang ada di Erlenmeyer itu seharusnya sudah diserap semua oleh adsorbenmu, sehingga yang tersisa di Erlenmeyer itu hanya sedikit. Kayak gitu ya, makanya kenapa grafiknya seharusnya naik. Sama juga kayak yang Freundlich. Terus habis bahas 4.1, 4.2, sama 4.3, baru kalian membahas tentang model absorpsi mana yang sesuai, persamaan Langmuir atau persamaan Freundlich, dengan membandingkan nilai determinasinya. Apabila yang Freundlich lebih mendekati 1, berarti model absorpsi yang cocok untuk praktikummu itu yang Freundlich. Begitu juga sebaliknya, kalau semisal yang determinasinya mendekati 1 yang Langmuir, ya berarti yang cocok yang Langmuir. Juga jangan lupa dikasih sitasi semuanya. Udah, setelah pembahasan paragraf terakhir,
baru kalian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini gak perlu panjang-panjang. Cukup kalian menjawab dari tujuannya. Misalnya tujuan yang kayak yang kalian tulis di abstrak tadi loh. Tujuan pertama kan mengetahui hubungan massa adsorben dengan kapasitas adsorpsi. Nah, itu hubungannya gimana? Terbalik atau berbanding lurus? Wes, kok usah dijelaskan lagi. Terus konstanta Langmuirnya disebutin, konstanta Freundlichnya disebutin, kapasitas adsorpsi maksimum menurut Langmuir juga disebutkan berapa, sama nilai R kuadratnya yang lebih mendekati 1 yang mana. Sehingga model itu lebih cocok untuk digunakan. Terus habis kesimpulan daftar pustaka. Oh ya, untuk daftar pustaka itu dosennya minta itu minimal 10 literatur. Jadi kalau semisal di draftnya masih dikit banget literaturnya, nanti di lapres kalian tambah ya literaturnya. Pokoknya minimal 10 literatur. Terus untuk tahunnya juga 10 tahun terakhir, kecuali buku ya. Kalau jurnal 10 tahun terakhir. Terus ini habis daftar pustaka lampiran. Lampiran 1 seperti biasa berisi foto-foto 1 halaman 6 foto. Terus lampiran 2 itu berisi perhitungan. Nah, untuk yang lampiran 2 itu cukup apa namanya? Perhitungannya aja, gak usah pakai tabel data. Karena tabel data kan sudah ada di Lapsem. Oh iya, jangan lupa Lapsemnya itu untuk gambar grafiknya itu digambar manual di kertas milimeter block. Jangan dari Excel mbok tempel di lapsemnya. Tapi kalian gambar manual grafiknya. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang format lapres atau tentang absorpsi isotermal. Gimana? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Izin Kak. bertanya, Kak. Ayo, siapa dulu? Ini Aziza dulu ini. Untuk lapsemnya itu deadline-nya jadi pukul berapa, terus nanti dikumpulkan secara online apa offline, Kak? Oke, untuk lapsemnya maksimal besok ya. Besok saya jaga lab pagi sampai pokoknya sesi 1 selesai. Terus dikumpulnya offline di loker. Terus untuk maksimal jam pengumpulannya maksimal jam 11. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terus tadi yang satunya tadi mau nanya apa? Sama, Kak. Oh, berarti udah terjawab ya. Terus mau nanya apa lagi? Kalau untuk lapres ya tetap sesuai timeline ya. H+2 praktikum. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup, bisa diakhiri ya untuk asistensi pada malam hari ini. Baik, sebelum
Sebelum mengakhiri asistensi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk asistensi hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.